Halo semua, selamat datang di channel Code with Han. Channel ini merupakan channel untuk coding, tutorial, dan sebagainya dalam berbahasa Indonesia. Di sini kita masuk ke playlist tutorial coding Python. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya, karena ini adalah video pertama saya di YouTube channel yang baru saya buat ini. Perkenalkan, nama saya Nugi Kurniawan. Nah, saya itu seorang mahasiswa di sebuah universitas di Bandung ya. Jadi saya juga masih terbilang pemula. Oleh karena itu saya terbuka untuk dikoreksi jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya memohon kritik dan sarannya. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke materinya. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang tidak tahu apa itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di sini ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, artinya bahasa pemrograman yang dekat dengan ininya nggak ada ya, dengan manusia gitu, dengan bahasa manusia. Artinya semakin tinggi level bahasa tersebut, maka bahasa tersebut mendekati dengan bahasa manusia, dan Python ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, jadi dekat dengan bahasa manusia ya. Python juga adalah bahasa interpreted language. Python merupakan bahasa interpreted atau mungkin simpelnya bahasa yang dijalankan untuk diterjemahkan dari kode baris per baris. Apa itu? Jadi dalam pemrograman itu terbagi oleh dua ya. Ada bahasa compiler seperti Java, C++, dan lain-lain. Dan ada juga bahasa interpreted seperti Python atau JavaScript. Nah, bahasa interpreted ini simpelnya tuh kita tuh kayak pakai Google Translate mungkin ya. Jadi kita tuh menerjemahkan kodenya. Kita tuh tidak perlu yang namanya compiler gitu yang akan menghasilkan, kalau misalnya C++ menghasilkan file lagi yang .exe untuk melihat hasilnya, atau di bahasa pemrograman yang lain. Jadi Python itu termasuk bahasa yang interpreted, yang diterjemahkan. Bahasa pemrograman yang open source. Python tuh jadi bahasa yang gratis ya teman-teman. Di sini selain gratis juga, Python tuh banyak sekali komunitasnya, besar sekali. Sekarang tuh salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia ya, dan mempunyai banyak sekali komunitas ya teman-teman. Nah, alasan kenapa banyak sekali komunitas di bahasa pemrograman Python ini, kita bisa lanjut slide-nya, karena kegunaan bahasa Python-nya ya kawan-kawan. Jadi komunitas besar di Python ini karena kegunaan bahasa Python-nya juga yang sangat sekali banyak sekali kegunaannya. Di sini ada 6, tetapi ini Python tuh sebenarnya lebih dari ini. Mungkin kita bisa lihat untuk bisa web development dengan frameworknya Flash, Django atau Fast API. Terus ada data science dan analis data menggunakan Pandas, NumPy, dan SciPy, atau gimana nyebutnya, SciPy. Ada juga untuk AI dan machine learning menggunakan TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Ada game development juga
menggunakan framework Pygame, dan Panda 3D. Ada mobile app, TV, Beware, dan Scientific Computing. Tuh. Ini juga merupakan salah satu kegunaan bahasa Python ya. Jadi bahasa Python itu sangat luas dan sangat fleksibel sekali bahasanya. Oke, lanjut di sini. Nah, ini sejarah singkat di Python ya. Bahasa Python pertama kali dirilis pada tahun 1991 yang dibuat oleh Guido van Rossum di Belanda. Ini orangnya ya, Guido van Rossum tuh. Untuk sejarah lengkapnya nanti saya akan terterakan di link deskripsi di bawah video ini jika ada yang tertarik untuk mengikuti sejarah dari bahasa pemrograman Python ini, karena bahasa pemrograman Python ini sangat menarik untuk diulas. Contoh kode bahasa pemrograman Python ini sangat mudah ya, maksudnya tuh sangat simple kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Di sini kita akan contoh untuk memprint hello dunia dan hello world dengan sangat mudah, hanya memerlukan fungsi print dan kita kasih teksnya apa. Dibandingkan dengan Java yang kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu, lalu baru public static void main untuk main functionnya, main kelasnya, baru kita buat dengan sistem outprint line untuk mencetak outputnya hello world. Atau dibandingkan juga dengan C++, kita harus memasukkan dulu library-nya IOStream, dan kita bisa menggunakan di sini cout hello world dan akan baru bisa menampilkan hello world. Di sini kita bisa lihat gampangnya atau sederhananya bahasa Python itu, hanya memerlukan print saja tanpa perlu membuat kelas seperti Java ataupun harus membuat main program dan import library seperti C++. Oke, itu juga akan yang menjadikan Python itu bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula atau banyak disukai oleh pemula ya, karena kodenya yang sangat simpel seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sini sebelum menjalankan Python, kita tuh harus mendownload Pythonnya sendiri di operasi sistem kita, karena di khususnya Windows ya, yang memakai Windows itu tidak ada Python di dalamnya. Kalau Mac OS dan Linux itu di dalamnya sudah ada Python, jadi kadang kita tidak perlu juga untuk mendownload untuk user Mac OS dan Linux ya. Di sini cara mendownloadnya tuh kita tuh masuk ke websitenya dan pencet menu download dan pilih menggunakan sistem operasi apa. Oke, kita akan peragakan langsung. Sebelumnya kita akan mengecek dulu apakah Python ada di ininya, di operasi sistemnya. Kita buka CMD ya untuk Windows. Untuk membuka CMD itu kita menggunakan Windows R baru CMD. Nah, kita enter. Bisa seperti itu, atau kita bisa search aja di sini command prompt. Nah, ini bisa. Jadi pastikan buka CMD-nya, karena terminal ini di saat playlist ini akan sering sekali dipakai ya teman-teman. Oke, di sini kita akan melihat dulu apakah ada Python di operasi sistem kita. Kita ketikkan Python main version. Nah, jika hasilnya seperti ini, seperti yang saya, berarti itu tidak ada
Python di operasi sistemnya ya, atau Python 3 version. Nah, di sini juga tidak mempunyai ya. Jadi kalian pastikan dulu untuk cek, siapa tahu di operasi sistem kalian, di komputer atau laptop kalian sudah ada program Python ya. Di sini karena saya tidak ada, saya akan mendownloadnya. Misalnya tadi Python, yaitu masuk ke python.org. Nah, di halaman ini kita tuh masuk ke menu downloads dan silakan pilih operasi sistem yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan macOS, berarti pencet macOS-nya. Jika tidak pakai Windows, kita pencet Windows. Nah, di sini kalian bisa memilih versi dari Python-nya. Saya sarankan sih jangan langsung yang terbaru, soalnya takutnya akan ada bug atau paket-paket yang masih ada bugnya ya. Saya sarankan satu versi di bawah yang terbaru seperti 3.13.6. Ini lihat, pilih installernya laptop atau komputer kalian apa menggunakan 64 bit atau 32 bit. Nah, jadi di sini karena laptop saya menggunakan 64 bit, saya mencet ini. Oke, ditunggu saja karena Python itu kecil ya, biasanya nggak akan lama ya. Kita pencet saja di sini setelah download. Nah, di sini kita run saja karena dianggapnya virus sama security defendernya. Nah, di sini kita tuh akan tampil pop-up seperti ini ya. Setelah itu kita add ininya, jangan lupa centang. Dan ini tidak opsional lah ya. Mau dicentang nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita install now. Nah, ya tinggal tunggu saja. Nah, sudah. Kalau ada tulisan setup was successful, berarti Python-nya sudah terinstall di laptop atau komputer teman-teman ya. Kita close di sini. Untuk mengeceknya apakah Python ini udah benar-benar terinstall, kita tuh buka terminal baru ya. Jangan buka terminal yang baru tadi digunakan. Kita buka dan baru kita jalankan Python main version. Nah, di sini yang saya sudah ada tulisan Python 3.13.6. Nah, di sini tuh berarti sudah terinstall ya, teman-teman. Sudah ada si Python-nya sudah termasuk ke dalam programnya ya. Pastikan bahwa kalian juga sudah ada ya. Tapi jangan khawatir, semisalnya Anda sudah merasa menginstal seperti yang saya contohkan, tapi ternyata nggak ada, mungkin bukan di Python saja ya, bisa jadi di Python 3 version. Nah, karena saya itu otomatis ada di Python ini, yang Python aja namanya. Jadi yang di Python 3 saya nggak ada. Tapi jika kalian coba aja dulu, jika di Python saja ini nggak ada muncul versi Python-nya, maka coba dulu untuk Python 3-nya. Oke. Di sini kita bisa sedikit saya akan memberitahu bahwa beberapa codingan
Python ya untuk menampilkan output. Di sini kita nggak akan dulu menggunakan Visual Studio Code atau text editor lain. Oh iya, saya lupa. Bagi teman-teman yang belum menginstal Visual Studio Code, bisa install Studio Code. Nah, teman-teman bisa install Visual Studio Code, tinggal download ini dan tinggal klik instalasinya, sangat mudah. Atau teman-teman jika tidak ingin menggunakan Visual Studio Code juga bisa ada alternatif lain seperti Sublime Text. Ini juga bisa ya, sama teman-teman gunakan. Atau bebas teman-teman menggunakan text editor apa saja. Oke, kembali lagi kita ke terminalnya. Kita akan mencoba mengeluarkan output di sini. Python, kita ketik aja Python untuk masuk ke Python Interactive Shell ya teman-teman. Ini namanya. Di sini kita bisa memasukkan kode-kode Python ya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan Interactive Shell untuk codingan Python-nya. Misalnya kita akan print hello world. Nah, di sini muncul ya hello world output dari printnya ini. Berarti kita tuh sudah ada Python di program kita, dan kita juga ini bisa kita mengeluarkan outputnya. Ini sebenarnya bebas ya isinya, bukan hanya hello world, bisa nama kalian. Misalnya di sini nama saya adalah Nugi Kurniawan. Kita print. Nah, di sini juga akan muncul outputnya Kurniawan. Oke, setelah mendownload Python, kita akan melanjutkan coding yang benar-benar coding di text editor, karena tidak mungkin kita akan coding di Python Interactive Shell-nya. Oleh karena itu tunggu next videonya. Terima kasih.